Di tengah keriuhan sebuah supermarket mewah, seorang gadis berpenampilan sangat polos dan sederhana tampak canggung. Dia adalah Nadia yang datang untuk membeli kebutuhan panti asuhannya. Niat baiknya itu tak disangka berujung pada tuduhan mengerikan. Ia dipermalukan, dituduh mencuri di depan banyak pasang mata yang menghakimi. Pegawai toko dengan sombongnya menertawakan dan meremehkan penampilannya. Nadia hanya bisa menunduk, merasakan kehancuran harga dirinya. Namun, di puncak penghinaan itu, Nadia mengucapkan satu kalimat sederhana yang akan membungkam semua tawa, mengubah pandangan setiap orang, dan membuat para pegawai arogan itu menyesal seumur hidup. Siapa sebenarnya Nadia ini? Di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Nadia. Ia adalah gadis yatim piatu yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh pengurus panti. Nadia dikenal polos, pendiam, namun memiliki hati yang sangat baik dan tulus. Penampilannya sehari-hari sangat bersahaja. Ia sering mengenakan daster sederhana atau pakaian yang sudah lama. Rambutnya selalu diikat seadanya. Meskipun begitu, ada aura ketenangan dan kebaikan yang terpancar dari wajahnya. Pagi itu, Nadia mendapatkan tugas penting dari pengurus panti. Ia diberi sejumlah uang sumbangan untuk membeli kebutuhan pokok bulanan panti, seperti beras, minyak, dan sabun. Jumlah uang itu cukup besar bagi Nadia. Dengan hati-hati, Nadia menyimpan uang itu di dalam dompet kain kecilnya. Ia tahu betapa berharganya setiap rupiah sumbangan ini. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nadia memutuskan untuk berbelanja di sebuah supermarket besar dan modern di pusat kota. Supermarket itu dikenal lengkap dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Ini adalah kali pertamanya Nadia berbelanja di tempat semewah itu. Ia naik angkutan umum menuju pusat kota. Dalam perjalanan, Nadia memandangi bangunan-bangunan tinggi dan toko-toko mewah yang belum pernah ia lihat secara langsung sebelumnya. Ada rasa kagum bercampur sedikit canggung dalam dirinya. Sesampainya di supermarket, Nadia terkesima. Lorong-lorongnya sangat luas, barang-barangnya tertata rapi, dan semua pengunjung tampak rapi dan berkelas. Nadia merasa dirinya sangat berbeda di tengah keramaian itu. Ia mulai berkeliling, mencari barang-barang sesuai daftar yang diberikan pengurus panti. Nadia berjalan pelan, membaca label harga dengan teliti, berusaha memilih barang yang paling ekonomis namun berkualitas baik. Beberapa pengunjung dan pegawai supermarket melirik ke arah Nadia. Penampilannya yang sangat sederhana membuat ia menonjol di antara keramaian. Ada yang melirik dengan rasa ingin tahu, ada juga yang menatap dengan pandangan meremehkan. Nadia merasakan pandangan-pandangan itu, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia hanya fokus pada daftar belanjaannya, berharap bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan segera kembali ke panti asuhan. Seorang pegawai kasir, Bu Nina, yang sedang istirahat di dekat lorong, memperhatikan Nadia dengan seksama. Bu Nina dikenal sebagai pegawai yang judes dan seringkali mencurigai orang yang berpenampilan kurang meyakinkan. Lihat itu gadis itu, bajunya lusuh begitu. Jangan-jangan niatnya tidak benar, bisik Bu Nina kepada temannya sambil melirik sinis ke arah Nadia yang sedang memilih beras. Temannya mengangguk. Iya Bu Nina. Banyak modus sekarang. Kita harus waspada. Penampilan memang sering menipu, sahut temannya, membuat Bu Nina tersenyum puas. Nadia tak mendengar bisikan itu. Ia akhirnya selesai berbelanja, membawa keranjang yang penuh dengan kebutuhan pokok. Ia berjalan menuju konter kasir dengan hati lega, siap untuk membayar. Nadia memilih antrean kasir yang paling sepi. Ia meletakkan barang belanjaannya di konter. Pegawai kasir di konter itu, seorang wanita muda, melihat Nadia dengan tatapan datar, tanpa senyuman. Totalnya sekian, Mbak, ucap kasir itu dengan nada malas. Setelah selesai memindai semua barang, Nadia segera mengeluarkan dompet kainnya dan menghitung uang sumbangan dengan hati-hati. Nadia menyerahkan uang itu kepada kasir. Ini Mbak, ucapnya pelan. Kasir itu menghitung uangnya dengan cepat, lalu memberikan kembalian dan struk belanja kepada Nadia. Terima kasih, kata Nadia, mengambil kembalian dan struknya.
Ia memasukkan semua barang belanjaannya ke dalam kantong plastik besar yang ia bawa dari panti asuhan karena tidak ingin membuang-buang plastik supermarket. Saat Nadia melangkah keluar dari supermarket, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Misinya telah selesai. Ia akan segera kembali ke panti asuhan, membawa semua kebutuhan yang diperlukan. Namun, saat ia melewati gerbang keamanan supermarket, tiba-tiba sebuah suara melengking keras memecah suasana. Tit, tit, tit. Alarm keamanan berbunyi nyaring, membuat semua orang di lobi terkejut dan menoleh. Nadia ikut terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera memeriksa kantong belanjanya, memastikan tidak ada barang yang belum dibayar. Ia yakin semua sudah beres, tidak ada yang tertinggal. Seorang petugas keamanan dengan cepat menghampiri Nadia. Wajahnya tampak curiga dan tegas. Di belakangnya, Bu Nina, pegawai kasir yang tadi melihat Nadia, ikut berlari mendekat dengan wajah penuh tuduhan. "Berhenti, Anda dituduh mencuri!" Teriak petugas keamanan dengan lantang, suaranya menggelegar memenuhi lobi supermarket. Semua mata tertuju pada Nadia yang kini mematung. Nadia membelalakkan mata. "Mencuri? Tidak, Pak. Saya tidak mencuri. Saya sudah membayar semua barang ini." Ucap Nadia, suaranya bergetar menahan ketakutan dan kebingungan. Bu Nina tersenyum sinis. "Alah, jangan banyak alasan. Alarmnya berbunyi. Berarti Anda mencuri. Sudah kuduga dari penampilanmu yang mencurigakan itu." Tuduh Bu Nina tanpa ampun. Petugas keamanan segera meraih tangan Nadia dengan kasar. "Ikut saya ke ruangan keamanan sekarang juga. Kita akan geledah semua barang bawaan Anda." Perintahnya tegas. Nadia ditarik paksa menuju ruangan keamanan. Kantong belanjaannya terguling, dan beberapa barang seperti beras dan minyak tumpah berserakan di lantai lobi. Nadia merasa sangat malu dan terhina. "Tidak, Pak, jangan, saya tidak mencuri." Nadia meronta, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun petugas keamanan tidak peduli. Ia terus menarik Nadia dengan kasar. Di sepanjang jalan menuju ruangan keamanan, para pengunjung supermarket berhenti, memandang Nadia dengan tatapan menghakimi. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala, seolah Nadia adalah seorang penjahat. Bu Nina berjalan di belakang Nadia, tersenyum puas. "Sudah ketahuan kan? Makanya orang miskin jangan sok mau masuk ke tempat mahal. Pasti ada niat jahat." Ejeknya dengan suara cukup keras. Di dalam ruangan keamanan, Lina dipaksa untuk mengosongkan semua isi tas dan kantong belanjanya. Ia meletakkan semuanya di atas meja, berharap bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. "Lihat, tidak akan ada apa-apa kan, Pak? Semua sudah saya bayar," ucap Nadia. Suaranya serak karena menangis. Ia menunjukkan struk belanja kepada petugas keamanan dan Bu Nina. Petugas keamanan memeriksa struknya, lalu membandingkannya dengan barang-barang yang berserakan. Ia mengerutkan kening. Tampaknya semua barang memang sudah sesuai dengan struk. Namun Bu Nina tidak menyerah. Pasti ada yang disembunyikan. Mungkin ada di balik jilbabnya, atau dia pakai modus lain. Tuduh Bu Nina, matanya melotot tajam ke arah Nadia. Tanpa diduga, Bu Nina dengan kasar meraih jilbab yang dikenakan Nadia dan menariknya hingga terlepas dari kepala Nadia. Rambut Nadia terurai, membuat ia semakin merasa malu dan tidak berdaya. "Dasar orang miskin, pasti kamu sembunyikan di rambutmu kan?" Hardik Bu Nina, lalu ia tertawa terbahak-bahak, diikuti tawa sinis dari petugas keamanan yang menyaksikan. Nadia hanya bisa menunduk, menangis terisak-isak. Ia merasa sangat terhina. Tubuhnya gemetar hebat, merasakan ketidakadilan yang luar biasa menimpa dirinya. Ia hanya ingin pulang ke panti asuhan. Pada saat bersamaan, sebuah liontin tua milik Nadia terjatuh dari lehernya saat jilbabnya ditarik. Liontin itu bergulir pelan di lantai, tak disadari oleh Bu Nina atau petugas keamanan. Di lobi supermarket, seorang manajer senior, Pak Rahmat, yang baru saja kembali dari makan siang, melihat keramaian di dekat ruangan keamanan. Ia mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Ia melihat Nadia yang menangis dengan rambut terurai dan barang belanjaan yang berserakan. Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Pak Rahmat adalah manajer yang adil dan berpegang pada prinsip. Ia tidak suka menghakimi orang dari penampilan.
Ia melihat Nadia dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. Saat ia melangkah mendekat ke ruangan keamanan, matanya tidak sengaja melihat sebuah benda kecil yang tergeletak di lantai. Sebuah liontin berwarna perak yang tampak tua dan berukir indah. Pak Rahmat mengernyitkan dahi. Ia merasa familiar dengan liontin itu. Dengan cepat, ia membungkuk dan mengambil liontin tersebut. Ia membalikannya dan matanya langsung membelalak kaget. Di bagian belakang liontin itu terukir sebuah nama dan tanggal. Dan di dalamnya terdapat foto seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Nadia sedang tersenyum bersama seorang pria parubaya yang sangat ia kenal. Pria dalam foto itu adalah Bapak Harjono, pendiri sekaligus pemilik utama jaringan supermarket ini yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dan wanita di sampingnya adalah putrinya, Ibu Diana, yang juga sudah tiada. Jantung Pak Rahmat berdegup kencang. Ia mengenal Bapak Harjono dengan sangat baik dan ia tahu Bapak Harjono memiliki seorang cucu perempuan yang keberadaannya dirahasiakan setelah kematian putrinya. Cucu itu, menurut informasi yang ia tahu, dititipkan di sebuah panti asuhan setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia tidak pernah tahu rupa cucu itu karena selalu dirahasiakan dari publik. Mata Pak Rahmat kembali menatap Nadia, yang kini sedang dihina habis-habisan oleh Bu Nina dan petugas keamanan. Ia melihat kemiripan yang luar biasa antara Nadia dan wanita di foto liontin itu. Ini tidak mungkin, gumam Pak Rahmat. Tangannya gemetar memegang liontin itu. Sebuah firasat kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ada kemungkinan besar, gadis yang sedang dihina ini adalah cucu pemilik supermarket. Dengan tergesa-gesa, Pak Rahmat masuk ke ruangan keamanan. "Stop! Hentikan semua ini!" teriak Pak Rahmat. Suaranya yang tegas membuat Bu Nina dan petugas keamanan terkejut dan terdiam. Bu Nina melirik Pak Rahmat dengan kesal. "Apa-apaan ini, Pak Rahmat? Kami sedang menginterogasi pencuri," ucapnya dengan nada tinggi. Nah, Pak Rahmat mengabaikan Bu Nina. Ia langsung menghampiri Nadia, yang kini masih menunduk sambil terisak. Pak Rahmat mengangkat wajah Nadia perlahan, menatap matanya dalam-dalam. "Nona, apakah liontin ini milik Anda?" tanya Pak Rahmat dengan suara lembut, menunjukkan liontin di tangannya. Nadia terkejut melihat liontinnya ada di tangan Pak Rahmat. Nadia mengangguk pelan. "Iya Pak, itu liontin. Pemberian ibu saya," jawabnya lirih. Pak Rahmat merasakan hatinya semakin yakin. Kemiripan wajah Nadia dengan Ibu Diana sangatlah kentara. Pak Rahmat kemudian menatap Bu Nina dan petugas keamanan dengan tatapan tajam. "Kalian tahu siapa yang kalian hina ini?" tanyanya. Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Bu Nina tertawa sinis. "Dia pencuri Pak Rahmat. Apalagi? Hanya gadis lusuh dari jalanan," ejeknya, merasa di atas angin. Pak Rahmat menghela napas. Ia lalu mengeluarkan ponselnya, menelepon pengacara perusahaan yang paling terpercaya. "Bapak Gunawan, Anda harus datang ke supermarket sekarang juga. Ada hal yang sangat penting." Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas rapi. Bapak Gunawan, pengacara perusahaan, tiba di supermarket. Ia langsung menuju ruangan keamanan atas panggilan darurat Pak Rahmat. Pak Rahmat menjelaskan situasi kepada Bapak Gunawan, menunjukkan liontin dan mengutarakan kecurigaannya. Bapak Gunawan melihat liontin itu, lalu menatap Nadia, dan matanya langsung membelalak kaget. Ini liontin Nona Diana dan gadis ini." Bapak Gunawan mengenal liontin itu dengan sangat baik. Ia juga mengenali wajah Nadia yang sangat mirip dengan Ibu Diana di masa mudanya. Bapak Gunawan kemudian berbicara dengan suara lantang kepada semua yang ada di ruangan itu. "Kalian semua harus tahu, gadis yang kalian tuduh mencuri ini, yang kalian hina ini, dia adalah Nona Nadia Wijaya, cucu kandung dari Bapak Harjono, pendiri supermarket ini. Dia adalah pewaris sah dari seluruh perusahaan ini," ucap Bapak Gunawan. Suaranya menggelegar. Seketika ruangan itu sunyi senyap. Bu Nina, petugas keamanan, dan semua yang hadir langsung membeku di tempat. Wajah mereka memucat pasi, mata mereka membelalak tak percaya. "Tidak mungkin," gumam Bu Nina, lututnya terasa lemas. Ia mengingat setiap hinaannya, setiap cemoohannya.
Semua itu kini berbalik menjadi pukulan telak yang mematikan. Nadia menatap Bu Nina dan petugas keamanan dengan mata yang berkaca-kaca. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan ketenangan. Ia lalu mengucapkan satu kalimat, pelan namun menusuk. Apakah kalian hanya melihat harga sebuah pakaian, sampai lupa melihat harga sebuah hati? Satu kalimat itu saja, membuat Bu Nina dan semua pegawai lainnya bungkam seketika. Mereka tidak bisa berkata-kata, tertunduk malu, merasakan penyesalan yang luar biasa menghantam jiwa mereka. Bu Nina dan petugas keamanan merasakan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Menghina pewaris sah perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka mencoba mendekati Nadia, ingin berlutut dan memohon ampunan. Wajah mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam, tidak ada lagi jejak kesombongan yang tersisa. Nadia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tenang. "Saya sudah memaafkan kalian," ucap Nadia dengan suara lembut, penuh kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Namun Bapak Gunawan dan Pak Rahmat tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Mereka harus menjaga integritas perusahaan dan memberikan pelajaran. "Bu Nina, Anda akan dibebas tugaskan untuk sementara dan mengikuti pelatihan ulang etika dan pelayanan pelanggan. Perilaku Anda tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan," kata Pak Rahmat dengan tegas. Petugas keamanan juga mendapatkan sanksi berupa skorsing dan pembinaan. Mereka semua harus belajar bahwa di perusahaan ini, setiap orang, tanpa memandang penampilan, harus dihargai. Kisah tentang Nadia, sang pewaris yang dituduh mencuri ini, menyebar luas di seluruh perusahaan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap karyawan tentang pentingnya kerendahan hati dan empati. Nadia sendiri setelah insiden itu memilih untuk tetap sederhana. Ia tidak menyalahgunakan kekayaannya, justru menggunakannya untuk kebaikan panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. Ia sering mengunjungi supermarket itu dan kini disambut dengan senyuman tulus dan hormat dari semua pegawai. Bu Nina setelah kembali bekerja menjadi pribadi yang lebih ramah dan rendah hati. Nadia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta yang berlimpah, melainkan tentang hati yang tulus dan kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah segala kemegahan. Cerita ini mengajarkan kita semua untuk tidak pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena di balik kesederhanaan bisa jadi tersimpan kebesaran jiwa dan takdir yang tak terduga. Kebaikan hati akan selalu bersinar dan meluluhkan setiap prasangka buruk.